والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pimpinan daerah Muhammadiyah, Aisyah, Ortom semuanya, ada pemuda, ada semuanya adalah ya, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Alhamdulillah, hari ini hari yang terakhir bagi yang berpuasa di bulan Syawal tanggal 2 sampai tanggal hari ini. Bagi yang belum, saya sampaikan jangan disepelekan puasa Syawal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamit tahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, ini akan dihitung seperti berpuasa setahun penuh. Kalaulah kita tidak berpuasa bulan Syawal, maka nilainya menjadi kurang. Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, maka akan dijauhkan dirinya dari neraka 70 tahun 1 hari. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin bisa puasa Syawal, maka 6 kali 70 berapa? 420 tahun akhirat. Maka sekali lagi di pembukaan ini saya sampaikan, walaupun sunnah tetapi ini kekuatan, tanda orang yang puasa Ramadannya diterima, itu bersemangat lagi ketika melakukan ibadah puasa yang lain. Jamaah rahimakumullah, ada waktu setengah jam. Nah, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini kita hemat. Nanti kalau ada tanya jawab 10 menit bagus. Saya bicara 20 menit, nah 10 menit kalau ada tanya jawab bagus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi Muhammadiyah itu dakwahnya memeluk, bukan muluk-muluk. Muhammadiyah itu dakwahnya merangkul, bukan memukul. Muhammadiyah itu dakwahnya mencerna, bukan menghina. Muhammadiyah itu dakwahnya berkemajuan, bukan melemahkan. Muhammadiyah itu dakwahnya mencerahkan, bukan malah menghancurkan. Karena itu marilah kita tetap bersemangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Akhir surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami pasti akan kami beri jalan. Jalan ini sudah ada, jalan itu di depan, tinggal dilaksanakan. Maka saya pesan pada AMM, Mas Wahab dan semuanya, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Pak Nadirin, saya, Pak Kahar sudah enggak ada.
Yang menggantikan itu siapa? Tentu adalah para pemuda wajarnya. Maka hari ini sudah diserahkan gedung ini amanat ya, sebab tantangan ke depan bukan semakin rendah. Kata Rasulullah, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqa rabbakum. Tidak akan datang suatu masa yang masa itu sesudahnya lebih buruk, lebih susah, lebih berat daripada sebelumnya. Tahun 2021 tantangan kita lebih berat. 2022 dengan 2021 lebih berat lagi. Maka kalau AMM tidak semangat, tidak sungguh-sungguh, yang ada justru Muhammadiyah bisa hilang di muka bumi ini. Karena itu tentu bersungguh-sungguh itu penting. Sampai Rasulullah, para sahabat salafus saleh itu mengajarkan kalau kita habis Ramadan tetaplah berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ini bahasa motivasi. Bagaimana agar Ramadan itu membekas terus? Maka dalam kitab diterangkan Fathul Ma'arif itu, Lataiful Ma'arif, itu para salafus saleh itu membaca doa ini 6 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ini 6 bulan. 6 bulan kemudian tetap semangat lagi. Allahumma qad azallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nashat wa inna fihi minal fitan. 6 bulan sampai Ramadan. Jadi sepanjang tahun itu nilainya Ramadan. Maka di saat kita hadir di sini, Masya Allah luar biasa kita dipertemukan. Nilai Ramadan itu terus akan menguatkan. Jadilah kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Mungkin sudah ada yang menyaksikan materi setelah Ramadan, bahwa kita bisa enggak menjadi manusia yang terbaik. Siapakah manusia yang terbaik? Yang pertama jelas, orang yang disibukkan siang malam pagi sore dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Tempat ini yang utama saya pesan semuanya Al-Quran. Kalau perlu setiap masuk tadarus bersama. Ya, kaji. Kalau perlu di sini ada tahfidzul Quran. Ini akan berkah. Mengapa Allah pilih bulan Ramadan sebagai sayyidus suhur? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Mengapa malaikat Jibril dipilih oleh Allah sebagai pemimpin para malaikat? Karena malaikat Jibril yang diamanati untuk menyampaikan Al-Quran. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok sebagai pemimpin para nabi, pemimpin makhluk semuanya? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamanati Al-Quran untuk disampaikan pada kita. Maka hari ini, besok yang akan datang, hatta talqa rabbakum, sampai kita benar-benar ketemu sama Allah, maka Al-Quran tidak boleh ditinggal. Kalau kita pengen jadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang pilihan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini saya ingin tanya jujur ya. Dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal sudah berapa juz kita baca Quran? Halo? Nah kadang-kadang itu Ramadan selesai baca Qurannya selesai. Padahal kita pengen jadi manusia yang terbaik. Maka bismillah, mulai sekarang siang baca Quran, malam baca Quran, mau tidur kalau perlu, lindure kalau perlu Al-Quran. 1 hari 1 juz. Ini kalau kita pengen mulia. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Jawabnya mesti apa? Imam Syafi'i nggak pernah main YouTubean, ya, nggak pernah nonton TV, mesti gitu. Karena kita nggak pengen jadi manusia yang terbaik, pengennya kayak gini, lemah. Karena itu hari ini siapapun kita, termasuk saya pribadi, Quran. Iqra'ul Quran,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan memberi syafaat. Kalau pleno PDM 1 hari enggak 1 juz, enggak usah dipilih Pak nanti. Ganti. Setuju ya? Setuju. Lah namanya organisasi Muhammadiyah baca Quran aja nggak mau, gimana ini? Maka saya pesan pribadi, Pak Hamdan, saya semuanya udah mulai sekarang Bismillah 1 hari 1 juz. Lah sambil jaga toko besi kan bisa. Ya, Pak Nadirin dari sini ke Pekalongan, ya baca Quran 1 juz selesai. Saya bukan sombong, waktu saya kuliah S2 pakai kereta. Itu kalau berangkat dari sini Tegal sampai Depok itu kadang-kadang sampai 10 juz. Ya baca di kereta itu ya. Maka ini Al-Quran nomor 1. Kalau pengen mulia, kalau Muhammadiyah pengen maju, itu kan. Percuma gedung hebat-hebat tetapi giroh Qurannya nggak ada. Biar Quran itu besok akan menjadi syafaat. Mulai ketika kita mau meninggal, saat meninggal, saat di alam kubur, ketika dibangkitkan dari alam kubur, di padang mahsyar, bahkan yang mengantarkan kita ke surga itu Al-Quran. Nanti saya akan nyampaikan tentang rahasia surat Al-Fatihah. Nanti mungkin di episode yang berikut. Begitu dahsyatnya ada 7 huruf yang disembunyikan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Artinya nggak ada itu dalam surat Al-Fatihah. Huruf hijaiyah itu ada sekian huruf, tapi yang 7 hurufnya nggak ada. Di antaranya apa? Surat Al-Fatihah nggak ada huruf fa. Coba dicari dari Bismillahirrahmanirrahim sama waladhdallin. Ada nggak huruf fa? Nggak ada. Kalau kita berpegang teguh sama Al-Fatihah, nggak bakal yang namanya firaq. Firaq itu perpecahan. Mungkin karena selama ini kurang dekat dengan Al-Fatihah, kurang dekat dengan Al-Quran, kurang dekat dengan surat-surat dan sebagainya, yang terjadi gini. Maka jamaah rahimakumullah, teruslah kita memohon kepada Allah. Jadi program kita, dakwah kita itu yang suka menggembirakan ya. Jangan membuat susah. Kalau yang mudah saja ada, kenapa yang susah-susah ya? Yang menggembirakan, jangan membuat mereka lari gitu ya. Ya, makanya tadi kan merangkul, jangan suka memukul lah. Loh kita Pak Nadirin nggak apa-apa dipukuli setiap hari ya. Kuat karena punya pasukan apa tadi? PSU, suka nurip gitu ya. Nah kita nggak suka nurip ya. Nah ini. Nah hari ini ada pesan-pesan. Jadi yang pertama Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau umur kita masih 20 tahun lagi misalnya itu ya, 1 bulan hatam, maka 20 kali 12 berapa? Sekian. 1.027.000 huruf dalam Al-Quran, yang masing-masing hurufnya itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali, yang semua akan memberi cahaya bagi pembacanya. Maka saya sering menyampaikan, Pak, daripada menghatamkan Quran, mendingan baca yang sama artinya. Ini orang, saya jawab itu orang males kayak begini. Coba baca sama artinya, nggak bakalan hatam. Baru 1 surat aja udah capek. Coba surat Al-Baqarah sama artinya, berapa hari kita baca? Intinya ikra'ul dulu, ikra'ul Quran gitu ya. Baca itu ya baca dulu mahrajnya dan sebagainya, baru nanti meningkat. Maka kita ingin, kata Rasulullah itu, kita itu punya majelis di dunia ini, itu ada 3. Yang pertama majelis sajibun. Dan ini Masya Allah akhir zaman itu banyak majelis sajibun. Yang kedua majelis salimun. Yang ketiga majelis ghanimun. Pertama apa tadi Pak? Sajibun. Yang kedua salimun. Yang ketiga ghanimun. Majelis sajibun itu apa? Majelis yang celaka. Sukanya bagaimana orang lain celaka. Saya yang paling hebat, paling benar, paling dilindungi. Kalau perlu nggak ada yang lain, saya saja. Itu majelis sajibun. Bahaya ini. Tidak senang kalau ada orang lain senang. Senang kalau orang lain susah. Ini majelis hasud, majelis munafik, hati-hati itu.
Kita tidak bicara ini. Nah, rata-rata kita itu majelisnya yang nomor 2. Majelis salimun. Lumayanlah. Para mubalik sering menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kaki untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan menuju surga. Yang kadang-kadang diminabobokan sampai situ saja. Banyak datang sampai rumah lupa, ngaji saja sampai tempat pengajian kadang-kadang cuma ngantuk, ditanya nggak tahu. Ya. Ini tapi lumayan, rohnya organisasi di sini. Tapi di bulan Syawal ini ke depan ini pilihlah majelis yang ketiga, majelis ghanimun, majelis yang luar biasa, bicara ekonomi hebat, bicara wakaf luar biasa, bicara tentang tantangan, masya Allah. Allah pasti akan menolong, diantaranya satu, al-jihadu fi sabilillah, orang yang terus berjuang di jalan Allah. Termasuk para remaja kalau pengen ditolong oleh Allah, segeralah menikah. Ada yang belum nikah hari ini? Orang kalau miskin pengen kaya nikah. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jika kamu miskin nikahlah maka jadi kaya. Yang jadi masalah saya udah nikah tapi belum kaya, gimana? Nikah lagi coba. Ada ibu-ibu nggak dengar di sini? Jadi intinya Allah akan nolong, tapi orang yang nikah benar-benar menyelamatkan dari masalah fitnah. Fitnahnya luar biasa. Di kota Tegal ini yang namanya perzinahan itu luar biasa. Kalau generasi perzinahan udah merajalela, nggak ada yang namanya keberkahan. Akan diangkat oleh Allah yang namanya keberkahan. Naudzubillah. Maka remaja-remaja ini AMM nilai yang akan menguatkan gitu ya. Kemudian siapa lagi orang yang lemah, yang berusaha biar kuat. Kalau dulu itu bahasa hadisnya budak yang setiap hari nyelengi biar uang itu bisa untuk jadi merdeka. Kalau tafsiran sekarang, orang yang akan dijamin oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, orang yang pelan-pelan. Termasuk ini berjuang, gotong royong ini, Allah pasti akan menolong kita. Maka PR kita sebenarnya banyak. Pak Nadirin itu PR-nya masih banyak. Rumah sakit sampai sekarang belum jelas. Ya, itu kan PR juga. Nah, karena itu mesti ya jangankan kita ya. Allah saja yang punya langit sama bumi sering dipaido. Jadi kata Pak Nadirin kalau pleno sukan dipaido ya seharusnya jadi pleno itu ya. Iya. Gusti Allah sing duwe langit, duwe bumi bisa sering dipaido. Diwen udan. Kaya kiye udan bae kan dipaido. Diwen panas. Kaya kiye panas terus dipaido. Itu Gusti Allah. Apa maning Pak Nadirin, Pak Hamdan, Pak Alik mesti tiap hari paido. Setiap hari hampir itu SMS paido anak. Iya, setiap hari. Tapi jari Pak Nadirin seharusnya jawab tadi repot itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi Al-Quran, mari kita bareng-bareng. Yang kedua tadi majelis ilmu, rawat betul. Idza marartu biriyadil jannah fartau. Apabila kau akan jalan-jalan ketemu dengan kebun surga, maka singgahlah. Yang namanya singgah itu rawat. Kayak gini. Ini sudah ada gedungnya, dirawat. Program. Ya. Apa saja lah, insya Allah dana itu gampang. Yang penting programnya berkelanjutan. Aja kadang-kadang anget-anget. Apa Pak? Daya ya. Nah, insya Allah Pak Adiono Muhammadiyah itu nggak anget-anget tai ayam. Tapi tai ayamnya anget terus itu ya. Hadirin yang berbahagia. Jadi pertama Al-Quran, yang kedua majelis ilmu. Hadis yang luar biasa, idza marartu biriyadil jannah farta'u. Apabila kau akan menemui kebun surga, maka singgahlah, peliharalah, dimanage yang bagus. Para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah, apa itu kebun surga ya Rasul? Wahia majalisil ilmi, yaitu tempat-tempat untuk mencari ilmu. Dan insya Allah tempat ini pelan-pelan ya akan memberikan kekuatan yang luar biasa ya, yang akan menjadikan keberkahan bagi Muhammadiyah ke depan. Allahumma.
Yang terakhir, yang terakhir. Jadi pertama tadi apa? Jadikan Al-Quran sebagai ghirah. Yang kedua apa? Majelis ilmu. Nah yang ketiga, jamaah rahimakumullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik dari kalian ada yang bermanfaat bagi manusia lain. Kita di sini tentu tidak menutup kemungkinan, tidak menutup yang kanan kiri. Kalau depan ada kuburan juga. Pokoknya insya Allah Pak Nur lingkungan ini akan berkah. Maka doa ketika kita menempati gedung baru, jangan lupa doanya seperti ini. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilina. Monggo sarang-sarang. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilina. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah baik. Itu namanya berkah. Ada orang bangunan besar tapi lama-lama nggak ada kegiatan, hancur, itu namanya nggak berkah. Tetapi insyaallah ya, kita sudah berjuang, berkomitmen, dan saya pribadi sisa-sisa umur saya, kalau saya umurnya 50, kayaknya 17 lah ya, teman kayaknya 50-an itu ya. Jadi sekitar beberapa tahun lagi, komitmen saya, mohon doanya, saya ingin berdakwah sesuai kemampuan saya tetap mencari ilmu sama Pak Ustadz Gusni setiap Senin Kamis di pesantren itu terus itu ya, untuk menggali terus. Dan memang kakak adik saya itu selalu memelihara pondok-pondok ya. Jadi tujuan kami dakwah online itu bukan apa-apa, karena itu minta dukungan ya, kami ingin membesarkan semuanya. Kami ingin dakwahnya diterima bukan hanya di Muhammadiyah, di NU dan semuanya saja. Kami sering share kemana-mana, ada masukan, Pak kalau perlu logo Muhammadiyah mulai dikurangi ya, ini untuk kebersamaan gak apa-apa. Saya sudah sampaikan ke Pak Tafsir ini saya bilang gini, dia antusias positif, dan semuanya dari pimpinan wilayah, termasuk teman-teman dari Brebes, Tegal, Pekalongan sudah saya share semua dan dukungannya. Nah mudah-mudahan dakwah ini tetap mencerahkan dan Allah memberikan kemudahan demi kemudahan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati lan nar wa jannibna al fawahisha ma dhahara laha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, Allahumma alif baina qulubina, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami. Bukan hanya di dunia tapi kumpulkan kami di surga ya Allah. Wahdina subulas salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadh dhulumati lan nur, selamatkanlah kami menuju cahaya. Wajanibnal fawahisha ma dhuhara laha wa ma batan, jauhkanlah dosa, maksiat, kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina pada penglihatan kami, wa qulubina pada hati kami ya Allah. Wa abaina wa ummahatina, berilah keberkahan pada ayah dan ibu kami. Kalau hari ini ayah dan ibu kami sudah tiada, kami seperti ini karena ayah dan ibu kami ya Allah. Belum sempat kami membalas jasa-jasanya ya Allah. Karena itu ya Allah, hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat masuknya ya Allah. Wabdilhu daran khairan min darihi, gantilah negara yang lebih baik daripada negara di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, kalau hari ini orang tua kami sedang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Kami sangat membutuhkan motivasinya ya Allah. Allahumma rabban nas ati bil ba'sa syifan tasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa azwajina, berilah keberkahan pada pasangan kami, suami kami, istri kami. Wa dzurriyyatina, berilah keberkahan pada anak keturunan kami.
terutama angkatan muda Muhammadiyah. Berilah keberkahan ya Allah, wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ita li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.